Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailul Farida dengan nomor NIM 21041000138. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbuah. Jadi, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang geopolitik dan geostrategi. Lalu selanjutnya saya akan mengulas berita online terkait geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu hubungan antara geopolitik Indonesia dengan wawasan Nusantara, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan dan ekonomi. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk geopolitiknya sendiri memiliki pengertian yaitu kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya geopolitik bagi Indonesia ini adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Dari dua pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu, apa sih hubungannya geopolitik Indonesia itu dengan wawasan Nusantara, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan dan ekonomi? Hubungan geopolitik dengan wawasan Nusantara adalah geopolitik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap keseluruhan bangsa Indonesia yang majemuk sebagai satu kesatuan dari aspek geografinya atau kewilayahan atau di mana letak geografis Indonesia sangat strategis karena merupakan negara kepulauan dengan salah satu pantai terpanjang dan terluas di dunia, ditambah lagi dengan posisinya yang terletak di antara dua samudra dan dua benua yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menghadapi dunia internasional. Jadi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan dan ekonomi itu sudah tergabung dalam satu kesatuan wawasan Nusantara. Nah, di sini saya akan juga menyebutkan implementasi wawasan Nusantara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk implementasi politik, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dapat dipercaya. Untuk yang ekonomi sendiri, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Lalu untuk sosial budaya, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang
menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Untuk pertahanan dan keamanan, menumbuhkan kesadaran cinta tanah air, dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa geostrategi sangat penting bagi Indonesia? Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat, memberikan amanat kepada para penyelenggara negara agar dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam lingkup nasional diarahkan untuk mewujudkan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana, dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional tersebut di atas. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional. Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa, baik pada masa lampau, kini, maupun mendatang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial budaya, dan hankam. Jadi itu tadi adalah beberapa pertanyaan dan jawaban dari saya mengenai geopolitik dan geostrategi. Nah, sekarang saya akan mengulas berita online terkait geopolitik dan geostrategi. Berita ini saya ambil dari CNN Indonesia Nasional yang berjudul Presiden Jokowi singgung geopolitik dan konflik LCS di masa pandemi. Di sini, Pak Presiden Joko Widodo itu meminta jajarannya mengambil momentum pandemi COVID-19 untuk mengungguli negara-negara besar. Bentuknya itu seperti pemangkasan birokrasi yang rumit agar bisa bergerak cepat. Hal ini itu disampaikan beliau saat memberikan pengarahan dalam program kegiatan bersama kejuangan tahun 2020. Menurutnya, pandemi COVID-19 berimbas pada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi minus. Hal ini pun berdampak pada perkembangan kondisi geopolitik global. Misalnya, panasnya hubungan Cina-Amerika Serikat, termasuk di Laut Cina Selatan. Pak Jokowi juga mengungkapkan bahwa ini semua sudah berimbas kepada geopolitik global. Laut Cina mulai memanas, Cina-Amerika Serikat juga semakin memanas. Kita akan terus berjuang melawan pandemi, menyelesaikan masalah COVID-19 dan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia. Tapi momentum ini harus kita ambil imbuhnya. Momentum inilah yang dinilainya bisa jadi kesempatan Indonesia untuk menyalip negara-negara besar. Ia pun menyodorkan formula kerja baru yang berani melakukan shortcut. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Kalau itu yang lalu, iya. Tapi yang sekarang dan akan datang, negara cepat akan mengalahkan yang lamban. Saya sering katakan kita perlu cara kerja baru, kita perlu budaya baru dalam bekerja yang lebih cepat. Kita juga harus berani melakukan shortcut atau pemotongan-pemotongan sehingga cara kerja kita tidak bertele-tele dan lamban, ujar Pak Jokowi. Pak Presiden pun juga kembali mengeluhkan soal aturan yang terlalu banyak yang memperpanjang prosedur birokrasi yang membelenggu kita sendiri.
Ia pun berpesan kepada para peserta perwira TNI Polri untuk bekerja secara efisien. Tak ketinggalan pula, Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk menggantikan gugus tugas COVID-19 dianggap memperpanjang birokrasi. Sebab, kata ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Afiliani, penyaluran bantuan pandemi mesti lewat menteri, tak langsung oleh presiden seperti sebelumnya. Nah, untuk geostrategi menghadapi COVID-19 ini dilansir dari opini oleh Bima Guntara. Nah, di sini itu berisi penyebaran virus corona atau COVID-19 begitu masif, membuat para pemimpin dunia harus memutar otak. Tentunya untuk meminimalisir dampak dari virus tersebut terhadap ketahanan nasional negara mereka masing-masing. Segala macam cara dan upaya dilakukan, salah satunya dengan kebijakan lockdown atau menutup diri dari dunia luar, serta membatasi pergerakan warga negaranya yang telah dilakukan oleh beberapa negara di Uni Eropa. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak virus corona yang terdeteksi keberadaan pasien positif corona pada awal Maret 2020 berdasarkan data resmi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Jumlah pasien positif corona ini terus terjadi peningkatan hari demi hari. Hingga saat ini jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 1.677 kasus dan 157 diantaranya meninggal dunia. Melihat hal tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Pak Presiden Joko Widodo mengumumkan status penyebaran virus corona sebagai bencana nasional dan meminta masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti himbauan pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Selain itu, yang terpenting adalah melakukan social distancing atau membatasi interaksi sosial serta menjaga jarak antar individu untuk menghentikan penyebaran penularannya. Nah, akibatnya itu, ancaman di depan mata pun sudah dapat diprediksi atau bahkan terlihat saat ini, yaitu krisis ekonomi global. Hal ini kan disebabkan karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak, baik orang ataupun barang dari dalam dan keluar negeri. Imbasnya aktivitas ekspor impor pun terhenti dan sudah barang tentu pendapatan devisa negara pun pasti menurun. Di dalam perspektif geostrategi atau ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa itu tengah diuji, dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi kesehatan yang prima untuk bertahan melawan virus corona tersebut, hingga kepada aspek sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Perpaduan elemen kekuatan nasional, baik militer maupun non-militer, memang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Kepatuhan masyarakat atas himbauan pemerintah menyikapi penyebaran virus corona, serta solidaritas sesama warga negara untuk saling tolong-menolong dan bergotong royong sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana nasional ini. Nah, pada situasi seperti ini itu sangat dibutuhkan solidaritas yang tinggi, solidaritas seluruh stakeholder bangsa ini untuk bersama-sama memberantas penyebaran virus corona sebagai momen kembalinya integrasi nasional untuk memperbaiki kondisi bangsa. Nah, di sini pemerintah juga harus berperan sebagai komando dan gardu terdepan untuk melawan virus corona. Regulasi maksimal yang tepat dan terukur sangat dinantikan oleh bangsa ini dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia dari serangan virus corona. Nah, jadi dari berita online yang saya
sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa geopolitik dan geostrategi itu sangat berkaitan. Nah, sangat erat kaitannya itu di mana kedua-duanya berupaya untuk mempertahankan wilayah untuk mencapai tujuan nasional yang maksimal dan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.